Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan evolusi arsitektur komputer. Pada presentasi ini ada 5 poin. Yang pertama adalah pengenalan evolusi arsitektur komputer. Lalu generasi pertama itu ada tabung vakum, generasi kedua ada transistor, generasi ketiga ada integrated circuit, dan generasi keempat mikroprosesor. Jadi yang pertama itu kami akan membahas bagaimana teknologi komputer telah berkembang sejak awal diciptakan hingga menjadi seperti yang kita kenal saat ini. Dalam presentasi ini Anda akan mempelajari tentang 4 generasi komputer yang berbeda, dimulai dari generasi pertama menggunakan tabung vakum hingga generasi keempat menggunakan mikroprosesor. Kami juga akan membahas bagaimana setiap generasi memberikan kontribusi pada perkembangan teknologi komputer yang lebih maju. Pengenalan evolusi arsitektur komputer. Evolusi arsitektur komputer merujuk pada perubahan yang terjadi pada desain dan struktur fisik dari komputer seiring waktu. Dalam beberapa dekade terakhir, kemajuan dalam teknologi komputer telah memungkinkan pengembangan berbagai jenis arsitektur yang lebih efisien dan kuat. Oleh karena itu, memahami evolusi arsitektur komputer sangat penting bagi para profesional di bidang teknologi informasi. Topik ini juga berkaitan erat dengan perkembangan teknologi saat ini seperti kecerdasan buatan, big data, dan Internet of Things atau IoT. Dengan memahami evolusi arsitektur komputer, kita dapat memprediksi tren masa depan dan menghasilkan inovasi baru yang akan membentuk dunia digital kita. Generasi pertama itu tabung vakum. Generasi pertama komputer merupakan era awal perkembangan teknologi komputer yang dimulai pada tahun 1940-an hingga akhir 1950-an. Pada masa ini, komputer masih menggunakan tabung vakum sebagai elemen penting dalam proses pengolahan data. Tabung vakum berfungsi sebagai penguat sinyal listrik dan menjadi pengganti sistem relay elektromekanik yang digunakan sebelumnya. Meskipun tabung vakum berhasil mempercepat kinerja komputer dibandingkan dengan relay elektromekanik, namun arsitektur ini memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya adalah ukuran yang besar dan rentan terhadap kerusakan. Selain itu, tabung vakum juga membutuhkan daya listrik yang besar sehingga menghasilkan panas yang berlebihan dan memerlukan pendingin khusus untuk menjaga suhu tetap stabil. Generasi kedua, yaitu transistor. Generasi kedua, arsitektur komputer ditandai dengan penggunaan transistor sebagai pengganti tabung vakum pada generasi sebelumnya. Transistor merupakan sebuah komponen elektronik yang dapat memperkuat sinyal listrik dan digunakan dalam rangkaian elektronik sebagai saklar atau penguat sinyal. Dalam arsitektur komputer, transistor digunakan untuk menggantikan fungsi tabung vakum sebagai pembangkit dan penguat sinyal. Kelebihan utama dari penggunaan transistor adalah ukurannya yang lebih kecil dan lebih efisien dibandingkan dengan tabung vakum. Hal ini membuat komputer menjadi lebih ringkas dan hemat energi. Selain itu, penggunaan transistor juga membuat komputer menjadi lebih cepat dan dapat melakukan operasi yang lebih kompleks. Generasi ketiga, integrated circuit. Generasi ketiga komputer diawali dengan ditemukannya teknologi integrated circuit atau IC pada tahun 1958. IC adalah sebuah chip kecil yang mengandung banyak transistor, resistor, dan kapasitor dalam satu paket. Teknologi IC memungkinkan pembuatan komputer yang lebih kecil, lebih cepat, dan lebih hemat energi dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Dalam IC, transistor digunakan sebagai saklar untuk mengatur aliran listrik. Kapasitor digunakan untuk menyimpan muatan listrik sementara, sedangkan resistor digunakan untuk mengatur aliran listrik. Dengan menggunakan teknologi IC, komputer dapat dibuat menjadi lebih kompleks dengan fungsi yang lebih banyak, namun tetap dapat dioperasikan dengan kecepatan tinggi. Generasi keempat atau mikroprosesor. Generasi keempat komputer ditandai dengan penggunaan mikroprosesor sebagai pusat pengolahan data. Mikroprosesor merupakan sebuah chip kecil yang terdiri dari ribuan transistor dan memiliki kemampuan untuk memproses instruksi secara otomatis. Dalam arsitektur ini, semua komponen komputer seperti CPU, RAM, dan ROM diintegrasikan dalam satu chip tunggal. Kelebihan arsitektur ini adalah ukuran yang lebih kecil, konsumsi daya yang rendah, dan biaya produksi yang lebih murah. Selain itu, penggunaan mikroprosesor juga memungkinkan komputer untuk menjadi lebih cepat dan efisien dalam menjalankan tugas-tugasnya. Setelah generasi keempat, perkembangan teknologi komputer semakin pesat dengan munculnya berbagai inovasi seperti jaringan komputer, internet, dan perangkat mobile.
Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.